Jesus. Salam damai sejahtera saya ucapkan bagi seluruh saudara jemaat Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah bahagia Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 4. Besar anugerah-Mu. Yang telah selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar besar anugerah-Mu, kita banggakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita berdoa. Makasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Semua hanya karena anugerah kebaikan Tuhan. Bagi kami sebenarnya manusia yang tidak layak, manusia berdosa yang harus dibinasakan. Tetapi Tuhan sudah membuka kesempatan bagi kami untuk ditebus, diselamatkan, untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami menghargai kemurahan Tuhan hari-hari ini. Lewat kami sungguh-sungguh beribadah melayani Engkau Tuhan. Ampuni semua kekurangan kelemahan kami. Sucikan kami, layakkan kami untuk beribadah melayani Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Urapilah ibadah kami ini, nyatakanlah belas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Urapi pimpinan pujian, urapi peralatan yang kami pergunakan. Urapi seluruh sedang jemaat Tuhan dimanapun berada untuk bisa mengikuti, untuk bisa beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Urapilah pemberitaan firman-Mu, bukakanlah firman-Mu bagi kami, nyatakan isi hati kehendak-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu yang mendorong kami untuk kami bisa menyerahkan hidup sepenuh ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Hanya percaya mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan belas kasihan-Mu, Tuhan yang bergumul, Tuhan yang mempedulikan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami semuanya. Kuasa setan iblis berusaha mengganggu jalannya ibadah ini lewat apapun bentuknya. Kami usirkan semua, yaitu dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja lain
ibadah lain umat-umat Tuhan dimanapun yang bersamaan waktu kami beribadah kepadamu. Tuhan memberkati seperti Tuhan berkati kami semua. Satukan kami dalam satu pengajaran yang benar, satu dalam tata cara ibadah pelayanan yang benar, satu penyembahan yang benar, mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna. Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita kembali. 247 buku nyanyian rohani. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus. Dari atas menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita mempersiapkan hati kita selalu. Kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan yang bermai. Di dalam kandang penggembalaan, ini tempat kita berjaga-jaga untuk selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Di situ kita dibentuk oleh Tuhan, di dalam kandang penggembalaan kita dipelihara oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, sehingga tidak ada keinginan lagi untuk kembali kepada dunia. Kita selalu hidup benar, hidup suci, sampai Tuhan datang kembali kedua kali, kita didapati sempurna untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Begitu keluar penggembalaan pasti akan disambut oleh setan dengan dosa-dosa dunia, dengan segala daya tariknya. Oleh sebab itu kita selalu rindu digembalakan sungguh-sungguh. Biarlah
Firman penggembalaan selalu menolong kita semuanya. 170 buku Psaloh, jangan tinggalkan jalan kebenaran. 170 buku Psaloh. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Sejak hari kita diselamatkan oleh pertolongan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Lenyaplah semua kemuliaan, lenyaplah semua kemuliaan yang semula jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber kepuasan. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulang. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Baca yang ketiga. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci, kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samawi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Janganlah menoleh. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Janganlah jalan ke lagi. Janganlah menoleh. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita sungguh-sungguh lewat kandang penggembalaan, supaya kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bisa hidup benar, hidup suci sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Hanya di dalam kandang penggembalaan ada jaminan kepastian keselamatan sampai kesempurnaan. Nomor 48 buku Psaloh, kita memberikan korban persembahan kita yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. 48 buku Psaloh.
jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman, bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu di dalam setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari 309 buku nyanyian rohani, Hanya Yesus Jawabanku. Kembali kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. 309 buku nyanyian rohani. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia kita mengangkat tangan kami kita kepada walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong.
kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan kami sangat percaya dalam setiap persoalan yang kami hadapi, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami temukan jawaban dalam setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang pagi ini mencari firman Tuhan untuk mendapat pembukaan atas setiap pergumulan kami Tuhan. Untuk menolong kami terutama pergumulan secara rohani, pergumulan untuk hidup benar, hidup suci, pergumulan untuk kelepasan dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Supaya kami bisa hidup benar, hidup suci, bisa beribadah melayani Tuhan, menjadi imam-imam, raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Juga untuk menghadapi kelemahan kami secara jasmani juga Tuhan, kemerosotan, kegagalan, kejatuhan di bidang apapun, kami sangat membutuhkan kuasa firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu nyatakanlah firman-Mu, nyatakanlah isi hati kehendak-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan dengan jelas, benar, baik dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman yang adalah perkataan Tuhan sendiri bagi kami. Bila sungguh-sungguh firman-Mu adalah uluran tangan Tuhan untuk menolong kami semua. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada mendengarkan firman Tuhan. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu untuk bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti, percaya, yakin akan firman Tuhan, sampai bisa mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya taat dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan, hanya mengulurkan dua tangan menyembah Engkau, hanya menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami, masa tua kami, apapun Tuhan, biarlah tangan-Mu berbelas kasihan menolong kami semuanya. Tuhan yang menentukan semua bagi kami, Tuhan yang menjadikan semua baik indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa setan iblis berusaha mengganggu konsentrasi hati kami saat mendengarkan firman-Mu. Lewat roh ngantuk, keras hati, main-main, roh bosan, roh malas, kelemahan tubuh, roh kritik, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala bentuk pekerjaan setan iblis, yaitu dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong semua, Tuhan berkemurahan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bahagia Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Wahyu 4 ayat yang ke-9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Ini kegiatan di tahta surga. Kegiatan di tahta surga. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Baik. Ini dua macam kegiatan di tahta surga. Ayat 9 sampai 11 ini kegiatan penyembahan. Ayat 8 itu kegiatan penyucian, sudah kita pelajari. Ayat 9 sampai 11 itu kegiatan penyembahan atau suasana penyembahan. Jadi kalau kita hidup suci, maka kita pasti bisa menyembah Tuhan. Kita gemar menyembah Tuhan, suka menyembah Tuhan, dan selalu merasakan hadirat Tuhan dalam doa penyembahan. Kalau tidak suci, pasti tidak bisa menyembah Tuhan. Malas, bosan, tidak bergairah, atau menyembah tetapi tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan hadirat Tuhan. Sehingga ibadah atau penyembahannya hanya kebiasaan, hanya rutinitas, hanya untuk dilihat orang dan sebagainya. Hanya pura-pura menyembah Tuhan, ya, kalau tanpa kesucian. Itu sebabnya jika kita ingin mengalami suasana tahta surga, mulai hidup di bumi sekarang ini, kita harus selalu hidup dalam kesucian dan selalu menyembah Tuhan. Itu suasana tahta surga. Bukan dipengaruhi yang jasmani, banyak uang, pandai, kaya, bukan.
Suasana tahta surga itu kalau suci dan menyembah Tuhan. Itu diakui oleh Petrus sendiri. Waktu di gunung dia katakan betapa bahagianya. Nah, itu betapa bahagianya. Ini suasana tahta surga. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, di ayat yang ke-9 sampai 11 ini adalah penyembahan di tahta surga, penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar yaitu seperti di tahta surga. Ya, ini penyembahan yang benar. Nah, itu di tahta surga. Hati-hati sebab ada penyembahan yang palsu nanti ya. Ada penyembahan yang palsu yang mengarah kepada penyembahan antikris. Nah, itu di ayat 9 sampai 11 ini di tahta surga. Langsung. Jadi penyembahan di tahta surga ini adalah penyembahan yang benar. Nah, jadi lewat belajar ayat 9 sampai 11, Tuhan rindu supaya penyembahan di bumi juga sama seperti di surga. Penyembahan kita di bumi sama seperti di tahta surga. Nah, itu penyembahan yang benar harus sama seperti di surga, di tahta surga, ya, penyembahan yang benar. Nah, itu penyembahan yang benar. Jadi penyembahan yang benar itu didorong oleh firman, pengajaran yang benar dan urapan Roh Kudus. Penyembahan yang benar itu didorong oleh firman, pengajaran yang benar dan urapan Roh Kudus. Nah, itu makanya dalam setiap ibadah sebelum kita berdoa menyembah harus mendengarkan firman dalam urapan Roh Kudus. Itu yang akan mendorong kita untuk bisa tersungkur berdoa menyembah Tuhan. Firman dan Roh Kudus yang akan mengarahkan doa penyembahan kita sampai berkenan di hadirat Tuhan. Nah, itu jadi penyembahan bukan karena didorong sesuatu yang jasmani. Nah, itu sekarang justru dalam ibadah pemberitaan firman justru dikurangi bahkan sampai dihilangkan. Nah, itu menyanyi menyembah. Nah, itu jadi penyembahannya didorong karena pujiannya. Bukan itu. Penyembahan yang benar itu didorong oleh firman, pengajaran yang benar. Firman mengerjakan kita sampai hati kita bisa hancur hati sehingga kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Ya, itu sudah kita pelajari di waktu yang lalu dalam Yohanes 4. Penyembahan yang benar didorong oleh firman, pengajaran dalam ibadah pendalaman Alkitab, juga ibadah doa penyembahan tadi malam. Itu firman pengajaran yang benar mendorong kita untuk tersungkur berdoa, menyembah di hadapan Tuhan. Tersungkur berdoa, menyembah di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Kegunaan doa penyembahan yang benar. Untuk apa kita berdoa menyembah Tuhan? Mulai dari hamba Tuhan maupun seluruh sedang jemaat Tuhan. Kegunaan doa penyembahan yang benar. Kolose pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Kolose pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Kolose pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Kitab Kolose ini bicara tentang doa penyembahan. Dalam pelajaran tabernakel ini menunjuk alat mezbah dupa emas. Nah, itu doa penyembahan. Ayat 1 sampai 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka beroleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah, ini jadi di sini Rasul Paulus berdoa dan bergumul dalam doa penyembahan yang benar sebagai seorang hamba Tuhan. Rasul Paulus berdoa dan bergumul dalam doa penyembahan yang benar supaya sidang jemaat ini khususnya sidang jemaat Kolose dan Laodikia itu ya. Nah, itu suratnya Kolose ini juga ditujukan kepada sidang jemaat Laodikia. Nah, itu ya. Supaya sidang jemaat khususnya ini sidang jemaat di Kolose dan Laodikia bisa menerima pembukaan rahasia firman. Itu ya, ayat 2 tadi, dan mengenal rahasia Allah. Ini doa penyembahan yang benar. Seorang hamba Tuhan
mulai Rasul Paulus berdoa dan bergumul dalam doa penyembahan yang benar supaya sidang jemaat khususnya di Kolose dan juga Laodikia bisa menerima pembukaan rahasia firman. Nah, itu menerima pembukaan rahasia firman. Jadi hamba Tuhan bergumul supaya jemaat bisa menerima pembukaan rahasia firman Tuhan. Nah, itu hamba Tuhan berdoa, bergumul untuk terima pembukaan firman juga supaya sidang jemaat bisa menerima pembukaan firman Tuhan. Nah, sidang jemaat juga harus berjuang. Tadi itu perjuangan, beratnya perjuangan. Nah, itu sidang jemaat juga harus berjuang dalam penyembahan yang benar supaya bisa mengerti pembukaan rahasia firman dan mempraktekkan firman. Ya, mengerti pembukaan firman dan mempraktekkan, bukan cuma mendengar tapi sampai mempraktekkan sehingga firman menjadi hikmat dan kuasa Allah. Hikmat dan pengetahuan, hikmat dan kuasa Allah. Ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini sidang jemaat juga harus berjuang sekalipun berat. Nah, itu supaya bisa mengerti pembukaan rahasia firman dan mempraktekkan firman. Sampai firman menjadi hikmat dan kuasa Allah. Firman kalau dipraktekkan akan menjadi hikmat, baru ada kuasanya. Baru ada kuasanya. Ya, baru firman berkuasa apa? Firman yang kita imani, kita yakini, kita praktekkan baru berkuasa menyembuhkan, menyucikan, mengubahkan. Nah, itu lewat mendengar firman kita mendengar firman sanggup melepaskan, darah Yesus sanggup. Kalau kita praktekkan firman berkuasa. Bukan kalau cuma hanya sampai di pikiran, oh firman sanggup, tapi tidak mau praktek firman tidak ada kuasanya. Nah, itu jangan bodoh ya, jangan dibodohi oleh pekerjaan setan. Nah, itu makanya mendengar firman sampai praktek. Nah, itu suatu waktu kami pernah menghadapi seorang itu kerasukan. Nah, itu kerasukan setan. Keluarganya tidak tahu harus berbuat apa. Karena tidak tahu dia cuma bisa Alkitab ditempel di mukanya. Ya enggak bisa, enggak ada kuasanya. Alkitab baru berkuasa kalau sudah dipraktekkan. Mau diminum, enggak ada kuasanya. Nah, itu firman Alkitab baru berkuasa kalau kita yakini, kita mengerti, percaya, yakin dan dipraktekkan. Mau apa saja dalam nama Yesus, setan pergi semua. Nah, mereka putus asa langsung dibawa ke gereja waktu itu. Ya didoakan, ya sudah. Setan takut dengan nama Yesus kalau diserukan dengan kesucian dan keyakinan. Nah, itu ada juga yang menyeru nama Yesus, setan tidak takut. Nah, itu ada itu di Alkitab ya, malah dia digagahi, dia dipermalukan oleh setan. Hati-hati, itu ya. Nah, itu kita tidak belajar itu. Ini soal kuasa, hikmat dan kuasa Allah. Pengkhotbah 10 ayat 10, hidup di akhir zaman ini yang sukar sulit sekarang ini, yang menentukan keberhasilan hidup kita bukan kekayaan, kepandaian dan sebagainya, tetapi yang menentukan itu adalah hikmat dari surga. Hikmat dari surga. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau besinya tumpul mau potong daging, wah tidak bisa. Memperbesar tenaga. Kalau pisaunya tumpul mau potong daging, dagingnya yang hancur. Nah, itu. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan di akhir zaman ini, aku masih kuat, masih bisa, tidak butuh Tuhan. Nah, itu hancur kehidupan kita, hancur, gagal dan hancur selama-lamanya. Nah, itu gagal dan hancur. Wah, aku bisa. Tanpa firman bisa aku. Ini buktinya bisa ini berhasil. Tapi suatu waktu pasti akan menemukan jalan buntu dan kegagalan, hancur. Daging ini, coba daging apa saja, pisaunya tumpul, makin dipukul, makin hancur. Kalau tajam tinggal digesek, sudah. Nah, itu. Tetapi yang penting itu adalah hikmat. Hikmat dan kuasa Allah. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi yang menentukan keberhasilan kita adalah hikmat. Nah, itu hikmat
kuasa Allah. Itulah firman yang dipraktekkan, terutama saat menghadapi krisis di akhir zaman ini. Ya, terutama saat menghadapi krisis di akhir zaman ini. Nah, itu di akhir zaman ini kita butuh hikmat. Jadi lewat doa penyembahan akan menghasilkan pembukaan rahasia firman Tuhan, baik bagi hamba Tuhan maupun bagi sidang jemaat Tuhan. Ini yang utama. Tuhan, saya butuh firman. Itu saja doa penyembahan kita. Sebab kalau ada firman, di situ sudah ada semuanya, segala sesuatu sudah ada untuk kita. Di dalam firman sudah ada segala-galanya bagi kita. Ini tangisan Rasul Yohanes juga waktu di Pulau Patmos. Dia berdoa supaya ada pembukaan firman, bukan yang lain. Bukan di Pulau Patmos tidak ada apa-apa, aku mau butuh makan Tuhan. Tidak. Rasul Yohanes menangis karena tidak ada yang bisa membuka firman. Biarlah itu doa penyembahan kita hari-hari ini. Tuhan, tolong supaya aku bisa mengerti firman. Tolong supaya aku bisa praktek firman Tuhan. Sampai firman menjadi hikmat dan kuasa Allah. Ya, Tuhan tolong kita. Jadi Rasul Yohanes, Rasul Paulus dan sidang jemaat juga harus sama-sama berdoa menyembah Tuhan. Supaya menerima pembukaan rahasia firman Tuhan. Untuk apa pembukaan rahasia firman Tuhan? Ini surat Kolose tadi ditujukan kepada sidang jemaat Kolose dan juga Laodikia. Jadi ada satu surat Rasul Paulus yang hilang sehingga tidak dituliskan di Alkitab. Itu ya, surat kepada sidang jemaat di Laodikia. Ini tidak ditemukan di mana, tetapi Rasul Paulus katakan ada. Sebab di surat Kolose itu Rasul Paulus katakan nanti surat yang untuk Kolose ini bacakan juga untuk sidang jemaat Laodikia. Ya. Tapi dan juga surat yang untuk sidang jemaat Laodikia dibacakan juga untuk jemaat di Kolose. Tapi surat di Laodikia itu tidak dituliskan, tidak tahu keberadaannya sehingga tidak dituliskan. Jadi ini doa penyembahan Rasul Paulus supaya sidang jemaat di Kolose Laodikia juga bisa mengerti pembukaan rahasia firman Tuhan. Ya, supaya sidang jemaat mengerti pembukaan. Ya, Kolose 4 ayat 16 kita baca dulu. Kolose 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, surat yang untuk Kolose, jemaat Kolose sudah dibacakan, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi sebenarnya ada surat untuk jemaat Laodikia. Ada mulai dari Roma, Korintus, itu Galatia, Efesus, jemaat di Galatia, di Efesus, di Filipi, di Kolose, dan harusnya ada di Laodikia, tapi tidak ditemukan. Ya, nah, itu Tuhan tolong kita semuanya ini supaya kita bisa mengerti. Jadi kegunaannya pembukaan rahasia firman. Kenapa Rasul Paulus sampai berdoa, sampai berjuang dengan berat supaya jemaat bisa mengerti firman? Apa itu yang terjadi di jemaat Kolose dan Laodikia? Kita sudah pelajari di waktu-waktu yang lalu, sebab di jemaat Laodikia ini terjadi suam-suam kuku. Ya. Di jemaat Laodikia terjadi suam-suam rohani. Jadi seorang hamba Tuhan berdoa menyembah dalam perjuangan yang berat, berdoa menyembah supaya sidang jemaat bisa mengerti rahasia firman, supaya jemaat tidak suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia. Laodikia ini suam-suam kuku sampai hanya seperti muntah, keadaannya hanya seperti muntah. Nah, itu seperti muntah itu ya. Wahyu 3:14-16. Wahyu 3:14-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini keadaan sidang jemaat Laodikia, yaitu suam-suam kuku. Nah, itu suam-suam kuku. Nah, itu. Dulu juga sudah terjadi pada
bangsa Israel. Suam-suam kuku ini sudah pernah terjadi pada bangsa Israel. Tidak dingin, tidak panas, tidak menang, tidak kalah. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Ini tidak menang, tidak kalah, tidak dingin, tidak panas. Waktu penyembahan lembu emas, Musa sedang bergumul menerima wahyu tabernakel, dibawa bangsa Israel bersama Harun menyembah lembu emas. Suam-suam kuku. Keluaran 32 ayat 15 sampai 18. Keluaran 32 ayat 15 sampai 18. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Sama tadi, tidak dingin, tidak panas, tidak menang, tidak kalah. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Nanti ketika Musa melihat mereka menyembah lembu emas, Musa memecahkan, dia melemparkan dua loh batu sampai pecah. Itu sampai pecah, ya. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Jadi keadaan suam-suam kuku ini, suam-suam rohani ini sudah pernah terjadi pada bangsa Israel, yaitu bangsa Israel menyembah lembu emas. Itu berhala. Itu berhala. Itu ya, berhala. Itu menyembah lembu emas, suam-suam kuku. Ini sama dengan kekerasan hati. Sama dengan kekerasan hati. Lembu emas itu sama dengan kekerasan hati. Nah, itu ada lembu emas. Nah, itu kekerasan hati. Apa itu prakteknya keras hati itu? Praktek keras hati, ayat yang ke-7. Ini praktek kekerasan hati, menyembah lembu emas. Kalau dulu menyembah secara jasmani, dibuat patung lembunya disembah. Nah, itu sekarang sekalipun ada, tetapi ini sekarang yang lebih bahaya, lembu emas secara rohani tidak kelihatan. Itulah kekerasan hati. Prakteknya ayat 7, Keluaran 32. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Rusak lakunya. Nah, ini prakteknya menyembah lembu emas, kekerasan hati, rusak lakunya. Rusak lakunya, tingkah lakunya rusak, perbuatannya rusak. Ada 3 macam rusak lakunya, atau 3 tempat rusak lakunya. 3 macam atau 3 tempat rusak lakunya. 3 macam atau 3 tempat rusak lakunya. Yang pertama, Kejadian 6 ayat 1 sampai 2 dan ayat 11. Kejadian 6 ayat 1, 2 dan ayat 11. Ini rusak lakunya di dalam nikah. Rusak lakunya di dalam nikah, rumah tangga. Kejadian 6 ayat 1, 2 dan 11. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Dan seterusnya, ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, ini rusak lakunya. Ya, dimulai yang pertama di dalam nikah. Nah, itu di dalam nikah. Yaitu dalam nikah. Nah, itu merusak nikah sekarang, ya, merusak nikah. Sebenarnya nikah ini adalah anugerah atau pemberian Tuhan yang mulia kepada manusia. Kalau bisa masuk dalam nikah, itu adalah pemberian Tuhan yang mulia kepada manusia. Namun manusia merusak nikah, yang mulia malah dirusak. Mulai Adam dan Hawa, nikahnya mulia, sama-sama mulia. Nah, itu sekalipun telanjang tapi ada ditutupi pakaian kemuliaan Allah. Namanya nikah yang mulia. Dipelihara, dilindungi, wah sampai sempurna. Tapi sayang, mulai di Adam Hawa sampai di zaman Nuh, sampai sekarang manusia sudah merusak nikah.
yang mulia. Lewat tadi di sini anak-anak Allah melihat anak-anak manusia. Nah itu, dan mengambil itu siapa saja yang disukai mereka. Tadi ayat yang kedua itu ya. Nah itu, ini sama dengan bicara kawin campur. Itu ya, kawin campur. Nah itu siapa saja. Nah itu kawin campur. Artinya menikah, masuk dalam nikah hanya untuk mengikuti keinginan mata, keinginan daging. Ya, menikah hanya mengikuti keinginan mata, keinginan daging. Wah, yang sana cocok, yang sana cocok. Ya begitu sekarang ini. Ya, hanya untuk mengikuti keinginan mata, keinginan daging, sehingga nah itu tadi dengan menikah dengan siapa saja, mau anak Tuhan, mau anak manusia, mau siapa saja, enggak peduli. Maaf, mau binatang, enggak peduli, yang penting menikah. Itu sekarang ini. Kalau di sini masih anak-anak manusia. Kalau sekarang dengan binatang, dengan benda, enggak peduli. Itu merusak nikah. Ya, merusak nikah. Menikah dengan siapa saja yang disukai, bahkan termasuk orang di luar Tuhan yang tidak satu pengajaran sampai tidak satu keyakinan. Sampai yang tidak satu keyakinan, tidak satu iman. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Ini mau siapa saja, sudah tahu beda pengajaran, beda pengajaran, atau sudah beda keyakinan, yang penting menikah. Siapa saja. Ini sama dengan merusak nikah. Merusak nikah. Nah, itu di Roma 1 bukan hanya saja melakukan tapi menyetujui. Nah, itu hati-hati. Sekalipun kita tidak berbuat tapi menyetujui, sama dengan juga berbuat. Nah, itu. Mereka sama dengan juga berbuat. Nah, itu. Ya. Roma 1 ayat 32, Roma 1:32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, sudah tahu sebenarnya, mengerti sebenarnya tidak boleh. Itu yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, di ayat yang ke-18 nanti dibaca itu rusaknya nikah itu. Sampai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan seterusnya. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, ini mulai merusak nikah itu kawin campur siapa saja. Nah, itu ya, mau anak Tuhan mau tidak, nah, itu mau satu pengajaran mau tidak, nah, itu siapa saja, yang penting menikah. Nah, itu nikah semacam ini tidak akan pernah mencapai tujuan nikah. Tujuan nikah itu adalah mencapai nikah yang rohani. Tujuan nikah yang jasmani itu adalah sampai mencapai nikah yang rohani. Jadi sarana untuk mencapai nikah yang rohani itu lewat nikah yang jasmani. Nah, itu makanya kita perhatikan. Kalau nikahnya sudah rusak, berarti tidak bisa mencapai tujuan nikah yang rohani di awan-awan yang permai. Nah, itu tidak mencapai kesatuan tubuh Kristus. Itu lewat kawin campur merusak nikah. Kemudian nikah sesama jenis. Nah, itu nikah sesama jenis. Nah, itu penyimpangan seks dan sebagainya. Nah, itu kawin campur, kawin cerai. Itu sampai nanti kawin mengawinkan, kawin campur, kawin cerai. Nah, itu juga itu tidak satu dalam nikah, ya, tidak satu dalam nikah. Nah, itu terjadi pertengkaran, itu termasuk bertengkar. Nah, itu perselisihan dalam nikah. Ada iri kebencian dalam nikah, bisa terjadi. Ini kerusakan dalam nikah. Nah, itu kerusakan dalam nikah. Nah, itu sampai nanti berlaku kasar dan sebagainya, saling menyakiti, saling saling melukai dan sebagainya. Nah, itu bisa lewat secara fisik saling melukai, ataupun lewat perkataan, lewat perbuatan. Itu bisa melukai, saling menyakiti. Saling menyakiti. Hati-hati, ini sama dengan merusak. Kalau siapa merusak nikah, hidupnya juga akan dirusak oleh Tuhan. Itu akan dirusak oleh Tuhan. Hati-hati ya, kalau hidup kita dirusak oleh setan, masih ada yang bisa menolong kita.
Yesus. Tapi kalau Tuhan sudah merusak karena perbuatan kita, siapa lagi yang bisa menolong? Kalau sudah hancur, hanya Yesus. Makanya perhatikan sungguh-sungguh. Ya, nah, itu Tuhan tolong kita. Hanya akan mendapat murka dari Tuhan. Hanya mendapat, bukan hanya melakukan, tapi juga menyetujui. Nah, itu sekalipun tidak melakukan, tapi menyetujui itu. Hati-hati kita. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo biar kita perhatikan nikah kita sungguh-sungguh. Bagaimana menjaga nikah supaya tidak rusak? Terutama nikah kita supaya mencapai nikah yang rohani. Menjaga nikah supaya tidak dirusak. Mazmur 119 ayat 9. Ini cara menjaga nikah. Nah, itu mulai per awal nikah, makanya selalu didoakan, ya, bukan untuk bermain-main. Makanya selalu didoakan supaya tidak dirusak. Nah, tuh. Bagaimana menjaga nikah supaya tidak dirusak? Nah, itu cara untuk mempertahankan nikah yang suci. Nah, itu Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi cara mempertahankan nikah itu lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Ayo yang punya anak, bagaimana menjaga kelakuannya. Kalau kita terbatas, apalagi di dunia media sosial sekarang, kita terbatas. Nah, itu bahkan orang tua tidak tahu, tidak mengerti. Nah, itu kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Nah, itu mungkin pergaulan secara langsung baik-baik, tapi lewat media sosial. Hati-hati, itu ya. Kita tidak tahu. Cara menjaganya lewat firman. Makanya dibawa untuk mendengarkan firman. Mulai masa kecil sudah harus dibawa mendengarkan firman. Yesus mulai dari kecil sudah dibawa ke bait Allah. Sampai umur berapa dibawa mendengarkan firman. Jangan nanti tunggu sudah hancur. Oh Pak Pendeta, doakan ini nikahku. Ya sudah terlambat. Sekalipun bisa tapi berat. Butuh perjuangan yang berat. Makanya mulai sekolah minggu, mulai remaja, terus dibawa. Sedangkan sudah dibawa masih setan menunggu. Tuh ya. Makanya dibawa, kaum muda. Dengan apa tuh? Lewat mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu. Dibawa untuk mendengarkan firman. Didorong, didoakan. Nah, itu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Berani menikah, berani bertanggung jawab itu. Nah, itu bukan asal menikah. Maaf tuh ya, itu seperti binatang yang menikah melahirkan anak ya selesai, mau mati mau terserah, mau dimakan anaknya enggak peduli, itu maaf binatang. Kalau kita manusia itu pemberian Allah, karunia Tuhan, dipercaya buah nikah makin bertambah tanggung jawab, makin bertambah. Mau dikemanakan ini anak, mau dikemanakan, nah, tanggung jawab kita, itu ya tanggung jawab kita. Nah itu seperti Ishak dan Ribka, dia berkeluh kesah terhadap Esau. Kok begini ini Esau ini? Dia berkeluh kesah itu. Ishak dan Ribka berkeluh kesah. Nah, itu, berkeluh kesah dan sebagainya. Bukan malah wah ya enggak apa-apa biasa saja. Itu ayah yang jahat, orang tua yang jahat. Di Tesalonika itu ya, ayah yang mana yang mau anaknya hancur? Dia pukul, dia tegur, dia hajar. Itu tandanya kita sayang kepada anak. Yang benar, bukan dengan emosi. Pelampiasan emosi bukan. Kalau kita tahu salah, aduh ini tidak salah. Nah itu makanya kita tegur, kita hajar. Nah, itu saya dulu dipukuli ya karena memang saya salah. Dihajar, ditegur, dipukul, dihajar. Sampai bisa sadar, oh ini artinya hidup melayani Tuhan. Sampai bisa begitu. Kalau tidak dihajar, wow nanti melunjak dia. Nanti di kejadian 6, bebas saja siapa saja. Nanti yang lahir raksasa. Itu di kejadian 6 ya. Nanti yang lahir malah raksasa. Kok sekarang bukan badannya yang raksasa, kelakuannya seperti raksasa. Nah, itu dagingnya besar, buas. Dagingnya buas, tidak peduli lagi mau orang tua, mau hamba Tuhan, mau siapa saja, tidak peduli. Nah, itu mau dia hamba Tuhan, mau dia orang tuanya, nah itu sudah tidak peduli. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, itu Tuhan tolong. Ayo lewat mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh hari-hari ini mulai suami, istri, anak-anak dibawa untuk mendengarkan firman Tuhan supaya tidak rusak kehidupannya. Kemudian ini
tempat kerusakan. Dimulai dalam nikah. Banyak yang rusak nikah hari-hari ini. Nah, itu banyak nikah yang rusak. Mulai kaum muda. Hati-hati, masa remaja banyak yang rusak hari-hari ini. Banyak yang rusak. Nah, itu saya bukan hanya mendengar dari orang, betul-betul ada yang mengaku, ada yang saya lihat sendiri betul-betul. Nah, itu betul-betul hari-hari ini. Nah, itu betul-betul hari-hari ini. Tidak peduli mulai anak SD, mulai SMP, SMA, sukar menemukan nikah yang suci. Sukar menemukan nikah yang suci. Hanya karena lewat pekerjaan firman. Hanya lewat pekerjaan firman. Nah, itu saya bersaksi betul-betul sampai seorang hamba Tuhan katakan, bukan memuji diri itu ya. Waktu saya 1 tahun di Bitung, kamu betul-betul kuat. Kalau saya pasti sudah jatuh saya. Pasti tidak bisa saya. Nah, itu karena memang sudah tidak bisa dikontrol lagi. Maaf itu ya. Nah, itu kalau untuk mau jatuh, sudah tidak bisa. Nah itu seperti yang saya saksikan, baru sekolah berapa semester di sana, tahu-tahu ya sudah jatuh. Nah itu sudah jatuh. Karena memang situasinya, lingkungannya sudah begitu. Nah itu apalagi kalau kita tidak menjaga. Nah itu kalau kita bukan merasa hebat, tidak. Nah, itu saya juga bergumul ekstra di sana. Nah itu kami semua satu kos 3 tempat, kamar mandinya cuma satu, sama semua satu di situ. Kalau tidak menjaga. Nah itu makanya kalau setiap jam mandi saya langsung pergi dulu mengungsi. Nanti kalau sudah malam lebih baik saya mandi malam-malam. Semua sudah tidur begitu. Nah itu tidak peduli di sana mau suami orang, mau istrinya orang, tidak peduli. Nah itu mau siapa saja, mau hamba Tuhan, mau jemaat, tidak peduli. Nah itu Tuhan tolong kita semua, itu hanya lewat firman Tuhan. Makanya selalu mendengar firman, selalu mendengarkan firman. Tuhan tolong kita semua. Ini yang pertama dalam nikah. Jangan merusak nikah. Mulai kaum muda, jangan merusak nikah. Tuhan tolong, ini pemberian Tuhan yang mulia. Nikah itu adalah pemberian Tuhan yang mulia. Karena ada sangkut pautnya dengan nikah di awan-awan yang permai. Tuhan tolong kita, makanya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, rusak itu di dalam ibadah. Nah, itu rusak dalam ibadah, merusak ibadah. Ya, merusak ibadah. Tandanya kita tidak baca lagi, yang pertama itu ada lembu emas. Ibadah itu ada lembu emas. Ada pemberhalaan lembu emas. Pemberhalaan, tandanya merusak ibadah. Tandanya yang pertama ada lembu emas. Pemberhalaan lembu emas. Berhala itu artinya segala sesuatu yang ditonjolkan atau diutamakan lebih dari pribadi Tuhan. Dia menonjolkan sesuatu lebih dari pribadi Tuhan, lebih dari pembukaan firman. Nah, itu contohnya dalam ibadah yang ditonjolkan uang, yang diutamakan artis, manusia, pendeta A, pendeta B, dan lain. Ayo kita bikin KKR, nanti diundang artis A, artis B. Yang ditonjolkan itu. Bukan nanti ada pembukaan firman. Nah, itu makanya kalau kita mengundang suatu kebaktian selalu persekutuan Kristus kabar mempelai. Yang diutamakan kabar mempelainya. Nah, itu bukan pendeta A, pendeta B, bukan. Apa isinya persekutuan itu? Apa isinya ibadah? Kabar mempelai, firman pengajaran yang benar. Itu yang harus diutamakan. Bukan hadirilah ini akan ada kuasa mujizat. Bukan itu yang diutamakan. Pembukaan firman. Kalau hasil firman pasti ada kuasa mujizat apa saja di dalam firman. Nah, itu yang harus kita utamakan hari-hari ini. Tapi ada berhala, dulu lembu emas, sekarang itu sesuatu yang ditonjolkan. Nah, itu ibadah semacam ini hanya mengerumuni Harun nanti, hanya mengerumuni sosok manusianya, Pasti suatu waktu akan kecewa, putus asa. Saya masih ingat itu dulu, masih saya umur berapa, sudah mengerti, tapi ada suatu persekutuan nanti bagi-bagi apa, bagi-bagi payung, bagi-bagi radio dan sebagainya. Ya yang datang cuma mau cari itu. Nanti akan ada pemutaran film dan sebagainya. Datang ibadah cuma mau nonton film.
Bagaimana? Bukan firman yang diutamakan. Nah, itu Tuhan tolong kita. Saya masih sempat itu alami. Nah, itu di terminal Borong-Borong dulu ya. Wah, orang datang cuma bukan mau dengar firman, cuma mau lihat artisnya. Wah, diundang Jack Merpaung, saya ingat itu dulu. Nah, itu yang diundang Jack Merpaung. Wah, senang. Oh, itu Jack Merpaung. Baru habis itu nonton film. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Pulang itu ya selesai, enggak tahu apa-apa. Ya cuma begitu. Nah, itu dan sebagainya. Tapi ibadah yang benar itu yaitu kita mengutamakan firman lebih dari apapun. Tujuan utama ibadah itu mendengar firman. Makanya perhatikan ya. Kemudian tanda yang kedua, ibadah yang rusak itu Roma 14:20 sampai 21. Roma 14 ayat 20 sampai 21. Roma pasal yang ke-14 20 sampai 21. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah. Ini rusak ibadahnya. Oleh karena makanan, segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, itu jadi rusak ibadah. Tandanya yang kedua, ada batu sandungan. Ada batu sandungan. Artinya gampang tersandung. Ya, gampang tersandung atau menjadi sandungan bagi orang lain. Gampang tersandung dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu menjadi tersandung, lihat kekurangan orang lain tersandung. Wah, ternyata begitu dia, padahal sama-sama jemaat kok begitu dia, tersandung. Nah, itu percuma ibadah kalau begitu. Nah, itu. Atau menjadi sandungan lewat perkataan, lewat perbuatan kita menjadi sandungan, orang lain tersandung. Nah, itu orang tersandung sama dengan orang yang menyandung, dan tersandung itu sama dengan sama-sama rusak. Nah, itu tidak ada untungnya kita tersandung ataupun menyandung, itu sama-sama rusak ibadahnya. Nah, itu nasibnya orang yang menjadi sandungan dan tersandung itu nasibnya Matius 18 ayat 6, seperti batu kilangan dikalungkan pada leher. Matius 18 ayat 6, ini nasibnya orang yang tersandung, menjadi sandungan dan tersandung. Matius 18 ayat 6, ini tentang siapa yang menyesatkan atau menyandung. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, menyesatkan, menyandung, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan itu batu untuk menggiling itu ya, diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, itu jadi kayak nasibnya itu batu kilangan diikat pada lehernya lalu dilemparkan ke laut. Ini sama dengan penghukuman Tuhan atas Babel. Nah, itu tenggelam, merosot, kering rohaninya. Kalau tersandung, menyandung itu tenggelam, merosot, kering rohaninya sampai tidak timbul-timbul lagi, tenggelam dalam api neraka. Orang berenang tidak bawa apa-apa saja sudah berat, bisa tenggelam. Coba di tengah lautan ditaruh tidak ada apa-apa, cuma bawa tubuhnya, tenggelam. Paling bertahan berapa lama? Paling kuat berapa lama? Perenang hebat pun kalau di tengah lautan pasti tenggelam juga. Paling hebat berapa kilometer bisa berenang. Nah, itu. Apalagi diikatkan batu, tenggelam sampai binasa untuk selama-lamanya. Hati-hati batu sandungan ini, hati-hati ya, dalam nikah, dalam pelayanan itu diikatkan batu kilangan. Ini yang kedua tandanya rusak ibadah, ada batu sandungan. Ada lembu emas berhala, ada batu sandungan. Yang ketiga, tanda yang ketiga rusak dalam ibadah yaitu tidak setia dalam ibadah pelayanan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ya. Nah, itu sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Amsal 18 ayat 9. Nah, itu
tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Rusak ibadahnya, bermalas-malas. Sudah waktunya ibadah bermalas-malas. Tunggu masih berapa menit lagi. Ini tunggu bermalas-malas sampai tidak setia, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Itu sama dengan rusak ibadahnya. Rusak. Ya, bermalas-malas, malas untuk melayani Tuhan, malas untuk beribadah melayani Tuhan. Itu bermalas-malas sama juga berlambat-lambat dan sebagainya. Ya, sama dengan rusak. Ini yang kedua, 3 macam kerusakan di dalam nikah, di dalam ibadah rusak. Hati-hati ya, jangan sampai kita merusak nikah dan ibadah. Ibadah itu juga pemberian Tuhan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak. Itu Wahyu 5 itu ya. Manusia sebenarnya tidak layak, manusia berdosa, apalagi bangsa kafir. Tetapi sudah ditebus, dilayakkan oleh Tuhan. Makanya jangan dirusak lagi ibadahnya. Ya, lewat menonjolkan sesuatu lebih daripada Tuhan di dalam ibadah, berkat-berkat sebagainya. Dan juga menjadi sandungan. Itu percuma dia ibadah kok begitu. Itu lewat perbuatan kita, orang lain tersandung. Atau kita yang tersandung karena sikap orang lain. Hati-hati. Itu sampai itu sama dengan seperti digantung batu kilangan, tenggelam hidupnya. Dan juga tersandung dalam menjadi rusak dalam ibadah lewat bermalas-malas, tidak setia, tidak sungguh-sungguh, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ya, bermalas-malas. Itu mencari alasan untuk tidak beribadah melayani Tuhan. Itu orang malas tuh ya, bermalas-malasan. Itu mencari alasan untuk tidak beribadah melayani Tuhan, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Itu kalau mau cari alasan soal ibadah, dulu gembala kami katakan, kalau untuk ibadah enggak usah dicari alasan, setan yang siapkan alasan untuk tidak beribadah. Itu mah naso idui ahma, naso omma, naso omma banyak. Itu baru gerimis, hujan nanti sakit flu dan sebagainya. Itu setan paling cepat untuk menyiapkan alasan. Itu makanya kalau untuk ibadah itu kita perhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai merusak. Ya, Tuhan tolong kita. Yang ketiga baru merusak diri sendiri. Merusak nikah dulu, dia merusak ibadah, sampai terakhir dia merusak dirinya sendiri. Amsal 6 ayat 32. Amsal 6 ayat 32. Merusak diri sendiri. Amsal 6:32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi atau gila, dalam terjemahan lama itu gila. Itu yang punya nanti terjemahan lama bisa dibaca ya. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Jadi merusak diri sendiri itu melakukan zina. Tandanya itu jatuh dalam dosa zina, dosa percabulan, dosa kenajisan, ya. Dosa kenajisan itu termasuk dosa makan minum, kawin mengawinkan. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Itu makan minum mulai mabuk, merokok, narkoba, judi, sebagainya. Begadang untuk tidak alasan yang perlu. Itu tidur, itu kalau secara kesehatan merusak diri itu begadang itu ya. Tidak ada gunanya, cuma begadang untuk menonton, begadang untuk apa. Tapi diajak doa begadang tidak mau. Itu merusak diri. Beda kalau begadang karena doa semalaman, itu bukan merusak diri itu. Itu untuk yang rohani. Ini merusak diri. Itu lewat dosa makan minum. Sudah tahu pantangannya dimakan, diminum. Enggak apa-apa. Dalam nama Yesus tidak apa-apa. Merusak diri itu, mencobai Tuhan. Ya kalau sudah tahu pantangannya jangan dimakan. Itu lewat juga makanan-makanan yang tidak benar. Itu mabuk, merokok, narkoba, judi dan sebagainya. Itu kemudian dosa percabulan, dosa kenajisan, itu kawin mengawinkan sudah tadi itu ya. Nikah yang salah, nikah yang tidak benar, dipertahankan nikah yang tidak suci dan sebagainya. Itu merusak diri. Dia makin makan makin merusak dirinya, makin rusak sampai betul-betul dia nanti binasa untuk selama-lamanya.
Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin satu kali rusak, oh masih bisa diservis misalnya. Terus dirusak, ya enggak bisa lagi. Sampai di Yesaya itu seperti bejana itu pecah, mau sisanya mau dipakai untuk ngambil air pun tidak bisa lagi. Kan ada bejana, kemudian hancur, pecah. Nah, itu sampai tidak ada lagi yang bisa dipakai, tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau mungkin pecahannya besar masih bisa dipakai untuk ngambil abu, ngambil apa. Ini tidak bisa lagi, hancur sudah. Nah, itu karena dirusak, satu kali dirusak, dirusak. Nah, itu dan sebagainya. Ya, sampai betul-betul tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu binasa untuk selama-lamanya. Itu lewat dosa makan minum, dia ke jinah tadi, itu dosa kenajisan dan dosa makan minum kawin mengawinkan. Puncaknya dosa. Kemudian merusak diri itu Amsal 21-23. Amsal 21-23. Amsal 21 ayat 23. Ini merusak diri tadi lewat jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Yang kedua, Amsal 21 dan 20 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran atau kerusakan. Nah, itu jadi merusak diri itu tidak menjaga mulut atau lidahnya. Nah, itu tidak menjaga mulut atau lidahnya. Mulai dari dusta. Itu berdusta, berbohong, bergosip, memfitnah dan sebagainya. Menjelekkan orang. Nah, itu hati-hati, merusak diri. Ayo berusaha kita hari-hari ini. Lewat dosa makan minum juga lewat perkataan-perkataan. Nah, itu hanya mau menghakimi, hanya memfitnah, berdusta dan sebagainya. Tidak peduli dia. Nah, itu mau yang dia bohongi siapa, mau dia berdusta kepada istrinya, mau kepada suaminya, mau kepada gembalanya, mau kepada jemaat, tidak peduli. Berdusta itu merusak diri. Nah, itu. Nah, kalau digabungkan yang ketiga ini, kehidupan yang rusak itu bagaikan bejana yang rusak. Nah, itu. Bejana yang rusak di hadapan Tuhan. Seperti tempayan itu hancur, berkeping-keping rusak. Nah, itu bejana yang rusak. Ya, bejana yang rusak. Kehidupan yang rusak itu bagaikan bejana yang rusak. Tidak ada harapan. Nah, itu. Kalau hancur, rusak terus dirusak terus, maka suatu waktu tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Hanya untuk binasa selama-lamanya. Yesaya 30:14. Yesaya 30:14. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Nah, itu hancur berkeping-keping sampai tidak bisa diperbaiki lagi, tidak ada yang bisa dipakai lagi. Sampai binasa untuk selama-lamanya, tidak berguna. Hidupnya tidak berguna lagi. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada harapan. Gagal, hancur, dalam dosa sampai binasa untuk selama-lamanya. Sudah hancur-hancuran. Hancur-hancuran, gagal, hancur, merosot semua. Jasmani, rohani sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Hancur-hancuran. Tetapi Tuhan masih mau berbelas kasihan kepada kita pagi ini. Sekalipun kita sudah hancur berkeping-keping, sudah tidak ada harapan. Lewat mendengarkan firman, masih ada harapan bagi kita. Caranya, tadi begitu Musa melihat bangsa Israel, dia memecahkan dua loh batu. Dua loh batu. Kenapa harus dipecahkan? Kalau Musa turun, kemudian dia tetap membawa dua loh batu utuh, binasa bangsa Israel. Karena kalau langsung dibaca hukum Taurat, bangsa Israel sudah melanggar hukum Taurat. Makanya Musa menghancurkan dua loh batu. Sekarang menghancurkan dua loh batu itu menunjuk pribadi Yesus yang dihancurkan di Bukit Golgota. Yesus yang dihancurkan di Bukit Golgota. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. 4 luka untuk bangsa Israel, luka yang kelima untuk bangsa kafir. Hancur dia di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus kita semuanya. Nah, itu. Bagi kita sekarang,
Kita harus juga rela hancur hati di bawah kaki Tuhan. Sikap kita sekarang adalah Tuhan sudah hancur di kayu salib untuk menebus menyelamatkan kita yang hancur-hancuran. Kita juga harus datang dengan hancur hati di bawah kaki di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki salib Tuhan. Hancur hati, artinya hancur hati yang pertama, mengaku segala kelemahan kekurangan kita. Mengaku segala kelemahan kekurangan kita. Mengaku banyak dosa di hadapan Tuhan. Tidak layak, banyak dosa, banyak kekurangan. Kita mengaku dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada sesama. Jika sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Stop dosa, berhenti. Saat kita mengaku, saat itu juga kita berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa, stop dosa. Nah, itu hancur hati di bawah kaki Tuhan. Kemudian mengaku tidak bisa apa-apa. Kita hanya berharap belas kasih kemurahan Tuhan. Tidak bisa apa-apa. Hancur hati. Mengaku tidak bisa apa-apa. Banyak menghadapi yang mustahil. Banyak menghadapi yang rusak. Baik dalam nikah rusak. Dalam pelayanan banyak yang rusak. Masa depan kaum muda banyak yang rusak. Aduh, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan, berharap sepenuh kepada Tuhan. Berseru dan menyeru nama Yesus. Berseru dan menyeru nama Yesus. Hanya memohon belas kasih kemurahan Tuhan. Ya, hanya berharap sepenuh kepada Tuhan, kepada kaki salib Tuhan. Maka kalau kita ulurkan tangan kepada Tuhan, kita membawa hati yang hancur, maka Tuhan juga akan mengulurkan tangan belas kasihannya. Tuhan juga akan hancur hati untuk melihat keadaan kita. Seperti Yesus waktu melihat Lazarus mati, Tuhan juga hancur hati, dia menangis. Dia tidak rela kita harus hancur-hancuran di dunia ini. Gagal hancur-hancuran. Tuhan juga menangis. Kalau kita bisa menangis di bawah kaki Tuhan, Tuhan juga akan menangis. Tuhan bergumul mempedulikan kita semuanya. Dia mengerti, dia peduli keadaan kita. Dan dia akan menolong kita semuanya. Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 atau 91 ayat 17 dia. Hati yang hina tidak kau pandang ya Tuhan. Nah itu. Ayat yang ke-19 betul ya. Mazmur 51 ayat 18 boleh dibaca. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunlah tembok-tembok Yerusalem. Kalau kita bisa hancur hati di bawah kaki Tuhan, Tuhan juga akan hancur hati. Artinya Tuhan peduli, Tuhan mengerti keadaan kita dan dia sanggup untuk menolong kita. Memperbaiki yang sudah hancur, artinya yang rusak secara rohani bisa hidup benar, bisa hidup suci. Dipakai oleh Tuhan, ada gunanya. Bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Rusak jasmani, ekonomi mungkin ada pemeliharaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan bagi kita semuanya. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil, yang sudah hancur, yang sudah rusak menjadi tidak mustahil bagi kita. Tuhan sanggup menyelesaikan semua yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai nanti apapun yang rusak semua menjadi sempurna. Jika Yesus datang kembali kedua kali, kita diubahkan menjadi bejana kemuliaan. Bejana, buli-buli emas berisi mana yang ditaruh di peti perjanjian. Artinya kehidupan yang sempurna, yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Masuk kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Bahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian firman Tuhan pagi ini. Apapun keadaan kita, serusak sehancur apapun, masih ada belas kasihan Tuhan. Dia sudah rela dihancurkan, dirusak
di kayu salib. Tugas kita hanya datang hancur hati di bawah kaki Tuhan sampai Tuhan berbelas kasihan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Nomor 90 buku nyanyian tambahan. Ku angkat tangan menyerahkan. Kita hancur hati di bawah kaki Tuhan. Hanya ulurkan tangan, ini aku Tuhan. Apa yang rusak? Mungkin pribadi sudah rusak secara pribadi. Nikah, buah nikah sudah banyak yang rusak. Biar tangan Tuhan yang mengerjakan semua yang rusak. Menjadikan semua baik indah pada waktunya. Nomor 90 buku nyanyian tambahan. Ku angkat tangan menyerah. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan. Lagi. Ku angkat tanganku menyerahkan. Haleluya. Haleluya. Hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Dengan pelan-pelan ku angkat. Ku angkat tanganku. Haleluya. Apapun keadaan kita, mungkin sudah banyak yang rusak hari-hari ini. Mungkin kita sudah banyak merusak dalam nikah, sudah banyak merusak dalam ibadah, atau merusak diri kita sendiri lewat dosa-dosa, lewat berdusta, lewat dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Lagi, ku angkat tangan. Ku angkat. Pagi ini masih ada uluran tangan Tuhan, tangan berlubang paku. Dia sudah rela dirusak untuk menolong kita yang rusak hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Yang Tuhan tunggu penyerahan hidup kita. Kita membawa hati yang hancur kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, banyak yang hancur. Biar Tuhan yang tolong kita semua. Ada yang mau mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Ku angkat, serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Semua beban hidupku adanya. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan. Kita sembah, serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tunjukkan apa yang rusak di hadapanku. Tunjukkan apa yang hancur hari-hari. Haleluya. 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 Kalau tidak mampu sebut Yesus saja. Yesus, tolong aku. Yesus, tolong nikah kami. Yesus, tolong pelayanan kami. Tolong ibadahku. Banyak yang rusak hari-hari. Haleluya. Haleluya. Kaum muda, banyak yang rusak. Masa depan banyak yang hancur, yang gagal.
belas kasihan-Mu. Haleluya, 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 ini aku Tuhan, ini kami Tuhan. Yesus, Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Serusak sehancur apapun kami, segagal apapun keadaan kami hari-hari ini, Engkau sanggup menolong kami semuanya. Terima kasih. Engkau tidak rela kalau kami harus hancur selama-lamanya. Engkau sudah rela hancur di kayu salib untuk menolong kami semua. Haleluya. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Mohon belas kasihan kemurahan-Mu. Biar firman-Mu yang menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kita turunkan tangan. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Tetapkan firman-Mu di hati kami. Roh Kudus memeterkan, bukan hanya mendengar tapi sampai bisa praktek firman Tuhan. Biar firman-Mu yang menjadi hikmat kuasa Tuhan bagi kami. Untuk menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini. Menghadapi setan dengan segala pekerjaannya. Kami bisa tetap hidup benar, hidup suci di hadapan-Mu. Kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tamatkan ibadah kami ini. Kami sudah berdoa, Engkau mendengar setiap seru doa kami, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. 29 buku nyanyian tambahan. Nomor 1 buku nyanyian tambahan. Nomor 1 buku nyanyian tambahan. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Baik, ibadah kita sampai di sini. Ibadah kita tetap seperti biasa. Kamis ibadah pendalaman Alkitab diserta penjamuan suci jam 7 malam, Sabtu ibadah doa penyembahan juga jam 7 malam, Minggu seperti pagi ini jam 9 pagi ibadah umum kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih gembalakan kami semua bersama seluruh sedang jemaat Tuhan, Nikah Buah Nikah sedang jemaat-Mu. Berikanlah ketekunan, kesetiaan beribadah melayani Engkau, tekun sampai Tuhan datang kembali kedua kali Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa hadir mencurahkan firman Roh Kudus dan kasih-Mu dalam setiap ibadah pelayanan kami, untuk menjamah melawat kami
melakukan apa saja bagi kami Tuhan. Kami selalu merasakan perhatian Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Ibadah kami tidak kering tanpa arti. Tuhan menolong kami semuanya. Yang malas, yang bosan, jamah semuanya Tuhan. Berikan kesetiaan beribadah melayani Engkau. Jiwa-jiwa baru Tuhan pertambahkan. Yang sudah undur Tuhan tarik kembali dengan tangan belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, membelas, memberkati semuanya. Satukan nikah buah nikah sedang jemaat Tuhan untuk bisa satu dalam baptisan yang benar, satu dalam pengajaran yang benar, satu dalam ibadah pelayanan yang benar, satu penyembahan yang benar Tuhan, sampai satu di awan-awan yang permai. Yang masih keras hati menolak jamaah, ampuni semuanya, berikan kelembutan hati hari-hari ini Tuhan. Berikan kebahagiaan dalam nikah buah nikah sedang jemaat-Mu. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan. Tuhan menolong semuanya. Suasana tahta surga kami alami dalam nikah kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau mudah sucikan dalam pergaulan, berikan pergaulan yang baik, yang benar, yang suci, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Baik dalam pergaulan hidup sehari-hari, Engkau tolong semuanya secara langsung di media sosial. Tuhan lindungi semuanya, daukan dari pergaulan yang najis, yang buruk, yang merusak kehidupan kaum muda remaja Tuhan. Dalam perjodohan Engkau tolong semua, berikan yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ada buah-buah pengajaran, satu baptisan sampai mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna, nikah di awan-awan yang permai. Berikan ketabahan, kesabaran, sabar menunggu waktu Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami semuanya Tuhan. Pergumulan untuk hidup sehari-hari Engkau tolong, berikan berkati segala pekerjaan usaha sedang jemaat-Mu. Tuhan juga menolong di bidang apapun. Tuhan tolong semuanya, biar lewat berkat ini kami bisa mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Baik yang bertani, berkebun, beternak, jualan-jualan dalam bentuk apapun, yang menggali batu, yang mengumpulkan buah dan sebagainya, Engkau tolong supaya Tuhan. Yang kerja sekolah swasta juga Engkau tolong supaya biar lewat berkat ini kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan, tidak menghalangi sedang jemaat Tuhan untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Yang sakit, yang lemah, jamaah semua sehat, kuatkan semua bisa tetap kuat sehat beribadah melayani Engkau. Tua muda siapapun Engkau jamah semuanya. Kuasa setan, iblis, sakit, penyakit kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah, Engkau melawat kami semuanya. Organisasi kami GPT Engkau tolong, buka jalan semua, kembalikan GPT pada ADART semula. Hak otonom Engkau tolong, kami kembali dipimpin oleh firman pengajaran yang benar. Berkati bangsa negara kami, berikan pemerintah yang takut akan Engkau, keamanan kami bisa beribadah melayani Engkau Tuhan. Yang masih kesulitan untuk membangun tempat ibadah, untuk beribadah, jamaah semuanya, buka firman, buka jalan, Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kehidupan nikah buah nikah sedang jemaat Tuhan, dimanapun juga Engkau tolong semuanya. Kami tidak mampu, kami terbatas Tuhan, kami hanya serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa iblis, setan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, celaka, maut, marah, bahaya, bencana-bencana alam, kecelakaan-kecelakaan kerja Tuhan. Orang-orang yang ingin berniat jahat mencelakakan, merugikan kami, virus-virus, dosa-dosa, ajaran sesat, ajaran palsu. Kami bersatu hati memanggil nama Tuhan yang berkuasa untuk mengusirkan segala bentuk pekerjaan setan iblis, yaitu dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi nama-Mu. Perjalanan pulang serta lindungi, tibakan di tempat masing-masing dengan selamat. Kembalikan pada jam-jam ibadah kami dengan tekun dan setia. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan kami dengan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai memberkati kami sekalian. Mulai malam ini, Maranatha, Tuhan datang kembali kedua kali sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Sadari kini ku jauh dari kasih-Mu. Ku akui
segala dosa dan salahku. Ini aku datang padamu, ampuniku, dan kau angkatku, lupakan dosaku. Kau jadikanku sahabat karibmu. Kau pulihkan aku, menuntun langkahku. Kau jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Kau angkat hidupku, lupakan dosaku. Kau jadikanku sahabat karibmu. Kau pulihkan aku, menuntun setiap langkahku. Kau jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Kau jadikan